Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tema kita masih babul mujahadah, bab pentingnya kita bersungguh-sungguh serius merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal saleh. Karena kita tidak tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang cerdas itu selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir dari kehidupannya. Wal isti'dadu biyaumir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian dengan bersungguh-sungguh memperbanyak amal ketaatan, amal ibadah, amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang kita bahas hadis yang ke-10 dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'ul mayyita thalathatun. Mayyit itu, jenazah itu setelah dimandikan, dikafani, kemudian disalatkan, itu dibawa ke alam kuburnya. Itu yang ikut biasanya 3, kata Nabi. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya juga ikut, kendaraannya mungkin ikut bareng-bareng semuanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 setelah dikubur tidak ikut mati juga, Pak, tidak ikut ke kuburannya. Yang 2 itu keluarganya dan hartanya balik. Tidak ada orang meninggal dunia, suaminya meninggal, kemudian istrinya ikut nyemplung pula menemani di alam kuburnya. Ya, betul Pak, sehidup semati Pak. Satu hidup, satu mati ya. Ya, tidak ada sehidup semati itu kemudian hidupnya bareng-bareng, matinya juga bareng-bareng. Ya, kita berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Secinta-cintanya kita kepada istri, ibu secinta-cintanya kepada suami, fa innahu mufariquh, karena semua kita nanti akan berpisah, dipisahkan dengan yang namanya kematian. Tidak tahu siapa yang lebih duluan. Manusia yang cerdas tentunya sebagaimana saya katakan, tidak perlu takut akan kematian. Kematian itu sebuah keniscayaan. Al-mautu haq, kematian itu hak, sebuah kebenaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang punya jiwa itu, manusia ini pasti akan mengalami yang namanya al-maut. Dan nanti setelah mati itu tuwaffawna ujurakum, nanti akan dibalas semuanya kalian oleh Allah ganjarannya itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang cerdas, orang yang pintar
Orang yang sukses, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa selamat dari jilatan siksa api neraka itu dan dimasukkan surganya Allah, masuk surga, itulah sukses yang sebenarnya. Jadi sukses ini Bapak, kalau sampean punya kepastian masuk surga. Yang bisa tahu kita ke surga atau ke neraka masing-masing kita. Jadi kita sebenarnya tahu Pak, kemana kita ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini sudah sinyal kita ke surga semua insya Allah ya. Dan harus yakin itu Pak, harus yakin. Ibu juga harus yakin kita mau ke surga, nggak mau ke neraka kita ini. Dunia ini dibatasi oleh waktu, oleh ruang juga ya. Tidak ada manusia yang menguasai semua dunia ini, tidak ada. Bill Gates itu ya segitu saja. Pusing-pusing sendiri sekarang Pak menganalisa bagaimana dunia ke depan. Amerika tinggal menunggu kehancurannya sebentar lagi ini. Karena keterlibatan perang di Gaza itu ente-entean tuh Pak. Sekarang Eropa sudah pada krisis semua. Di Italia sudah nggak aman. Di Prancis banyak copet. Banyak orang menghalalkan segala cara. Itu dunia. Mudah-mudahan bangsa ini dijaga insya Allah. Dan yang menjaga orang-orang macam jenengan ini jamaah sekalian. Insya Allah antum kalau sudah suka memakmurkan masjid begini, selesai sudah insya Allah. Tinggal yang muda-muda saja Pak ya, yang sampean ajak nanti anak-anak kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti begitu sudah meninggal dunia itu keluarganya balik. Istrinya pulang, suaminya pulang, anak-anaknya juga pulang. Tinggal berpikir hartanya juga mau direbut itu ya, cuma diperhalus bagi warisan. Ya, bagi warisan. Ya syariat memang syariat. Syariat itu Pak. Tidak perlu bermain perasaan, silahkan dibagi. Dan mudah-mudahan anak yang menerima warisan kita anak-anak yang soleh solehah juga, sehingga sampean tersenyum nanti di alam kubur Pak. Hak-hak anak diberikan semua dan oleh anak dialokasikan harta yang kita berikan pada mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersisa yang ikut ke alam kuburnya itu wahidun. Apa itu? Yabqa amaluh, amalnya Pak. Amalnya. Mudah-mudahan amal kita ke surga semua insyaallah ya. Amal yang tidak membawa kita ke neraka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa selamat dari neraka, selamat dari neraka, jauh dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung, yang sukses Pak. Jadi sukses itu manakala sampean punya perasaan ke surga. Silakan sampean gali dunia ini, nikmati dunia ini, tapi harus punya keyakinan saya ke surga gitu. Dan cuma diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang nipu Pak. Apa nipu ini? Menipu. Ghurur. Apa ghurur ini Pak? Ghurur ini enggak, menipu. Enggak ada dunia ini Pak kemudian sampai dibawa ke alam kubur kita, ada. Andai kata dibawa, yang masuk itu 7 meter kain kafan Pak ya. Kalau gemuk 8 meter itu. Ya, nambahi 1 meter lagi. Dan kainnya putih Pak. Bukan batik. Ini kan hari batik ya. Bukan batik, bukan juga sutra. Itu pun putihnya putih belacu Pak. Bukan titron yang berkelas. Licin soalnya itu Pak kalau yang berkelas. Kalau belacu itu enak ngikatnya jamaah sekalian. Terus dikasih parfum. Ya. Parfum itu supaya tidak bau maksudnya jamaah sekalian. Supaya kita menghadap Allah wangi jamaah. Itu kalau dibiarkan manusia itu
jenazah itu ya akhi, Bapak Ibu, mayat itu 6 jam kalau nggak segera dikubur itu keluar semua cairannya Pak, dari hidungnya, dari telinganya, dari kemaluan belakangnya, ya keluar semua jamaah sekalian, dan bau. Makanya jenazah kadang-kadang terus dikasih apa? Kapas ya, supaya tidak keluar. Sini juga kasih kapas. Rasulullah mengatakan al-istijal la yajuz fi kulli syai'in illa fi thalath. Terburu-buru, tergesa-gesa itu tidak boleh dalam segala hal, kecuali tiga hal juga. Merespon perintah Allah untuk salat harus segera, maksudnya segera untuk berwuduknya Pak ya. Segera tinggalkan semua aktivitas dunia, menghadap Allah dengan penuh tenang seperti itu. Kemudian bayar utang. Bayar utang itu harus tergesa, harus terburu-buru. Bagaimana saya harus bisa melunasinya, jangan ditunda-tunda. Terus yang ketiga apa? Dafnul mayyit, mengubur jenazah, mengubur mayat harus cepat, lebih cepat lebih bagus. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hadis ini al-hatsu ala fi'li ma yabqi minal insan wa huwa al-amalus salih. Ini anjuran kuat, sinyal kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap manusia melaksanakan yang terbaik dalam amalnya ini. Segerakan. Wasabiqu. Itu bahasa-bahasa Allah dalam Qur'annya. Musara'ah itu sur'ah. Sari, cepat, bercepat-cepatlah. Sabiqu, berlomba-lombalah untuk memperbanyak amal saleh dengan penuh kesungguhan, Pak. Bersungguh-sungguh. Salatnya bersungguh-sungguh. Ya, amalnya bersungguh-sungguh, baca Qur'annya bersungguh-sungguh, silaturahimnya bersungguh-sungguh. Jangan maksiat yang bersungguh-sungguh jemaah sekalian. Jangan dosa yang bersungguh-sungguh, tapi amal salehnya bersungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tersenyumlah, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jangan nanti diakui sebagai hamba Allah dan dipersilahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga ya akhi, surga Pak. Oh, ini raudhatul jannah ya, raudhatul jannah. Raudhahnya di dunia saja begini Pak, ngumpul ya. Ini kalau ada anak mudanya Pak lebih senang lagi sampean Pak. Ada mantu ikut ngaji pula ya. Anak sampean ikut ngaji pun lebih nikmat lagi ya. Sesama tua-tua kayak gini nikmat semua Pak ya. Insyaallah kita bernostalgia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bersungguh-sungguhlah jemaah sekalian, karena nanti yang akan dibawa ke alam kubur kita amal kita. In khairan fa khairun. Kalau kebaikan amal itu yang amal kebaikan yang kita bawa, insyaallah kebaikan pula yang akan kita rasakan nanti. Itu nanti jenengan begitu masuk alam kubur ya akhi. Allahu akbar, dan sukses Pak menerima pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir itu. Sabbatanallahu bil qauli tsabit. Semoga Allah mengistiqomahkan kita Pak, mengukuhkan kita dengan kalimat tauhid ini. Tanya siapa Allah, siapa Rasul, bagaimana agama kita ini, siapa saudara-saudara kita yang mengatakan siapa yang mengarahkan kehidupan kita ini, Quran ini. Sampai lantang semua mengucapkan, kata Nabi, malaikat mengatakan naumatal aris, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya manten baru. Padahal puluhan tahun di alam kubur, mungkin ratusan, mungkin tidak tahu berapa lama di alam kubur itu, sampai datang kiamat yang sebenarnya. Itu katanya jamaah sekalian, itu alam kuburnya Pak dilebarkan oleh Allah. Kemudian dia melihat seluas mata memandang, ma'asyar muslimin. Di puncaknya itu melihat surga jamaah sekalian. Oh, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ada yang mengatakan pas nazaknya pun begitu Pak, dipetunjukkan surganya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan sampean beramal saleh,
bersungguh-sungguh dengan amal saleh, itu pas nazak tak terasa Pak, karena merasa nikmat melihat surga yang bakal sampean masuki nanti jamaah sekalian. Ada orang mau dicabut dengan pelan-pelan, tak nahan jamaah sekalian. Kenapa? Keasikan melihat apa? Surga itu. Wa absyiru bil jannah. Sampai matanya ikut juga Pak. Mengikuti perjalanan roh yang menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus menangis jamaah sekalian, keluar air mata. Itu kata Nabi, itu air mata iman dan sinyal orang itu bakal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di sini Pak keluar apa? Keluar keringat, ada keringat jamaah sekalian. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pak, Ibu biasakan setiap hari itu jangan lupa tutup doa kita Pak. Saya ingin masuk surga ya Allah gitu. Pastikan. Ya, kalau saya nambah lagi Pak, bi ghairi hisab. Ya, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Minta tiap hari. Apalagi seumur-umur kita macam begini Pak ya. Ini kan sudah umur-umur bau tanah semua jemaah sekalian. Kalau 60 tahun ke atas kan sudah umur bau tanah semua ini Pak. Ya, udah, saya ingin surgamu ya Allah. Dan masukkan surgamu tanpa hisab. Mau tambah lagi boleh Pak, dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Optimis Pak, optimis. Sehingga nanti kalau sudah surga ini kerjaan kita Pak, kerja ke surga semua. Amal-amal kita ini, mujahadah kita ke surga semua Pak. Hatta mau rapat, mau apa saja ke surga semua Pak. Semuanya surga. Hatta nanti ketemu dengan besan, ketemu dengan mantu, ke surga semua jamaah sekalian. Guyonannya pun juga guyonan surga semua jamaah sekalian. Nikmat semua jamaah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal satu amal kita. Monggo bermujahadah mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa hidup sampai detik ini. Tidak tahu besok apakah kita bisa jumpa lagi. Ya, pekan depan hari Sabtu bisa berjumpa dengan Prof Aziz. Saatnya bisa ketemu dengan Ustadz Taufik Abi, wallahu alam, karena kita berjalan di atas takdirnya Allah. Jangan-jangan yang berbicara juga nggak nyampe juga Pak. Mudah-mudahan panjang umur semua. Yang penting panjang umurnya banyak amal solehnya, panjang umurnya banyak ketaatannya, panjang umurnya basah lisannya karena selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau kita bicara surga, hadis yang ke-11 itu apa kata Nabi? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrab ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Ya Allah. Rawahul Bukhari. Surga itu sangat dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya, Pak. Tali sandal kan sudah melekat di kita semua ya, Pak ya. Melekat di kita semua. Orang pakai sandal kan melekat, Pak. Surga juga begitu. Sebagaimana juga neraka, begitu pula. Jadi sampean dihadapkan dengan sirat perseteruan, Pak. Tarikan antara jalan ke surga atau jalan ke neraka. Cuma perlu disadari sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, huffatil jannatu bil makarihi. Memang surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Suhu begini kan berat Pak ya, berat ya. Saya dari Perak Pak, waduh, Raudhatul Jannah lagi ini, ya ditunggu sama drivernya Pak Huda sepertinya ini, tunggu, terlambat sedikit, Assalamualaikum, padahal saya dengar sudah Pak bunyi, udah tahu. Ya, saya mau ke Dime dulu dengan 2 rakaat sebelum berangkat. Karena sebelumnya saya sudah tahajud. Nah jamaah sekalian, kesungguhan seperti ini yang kita inginkan jamaah sekalian. Dekat Pak, berat, surga itu berat. Terus ada perjalanan kan Pak ya, dari Perak ke mana? Ke sini. Itu rata-rata 15 sampai 20 menit. Kalau ngebut 15 menit jamaah sekalian. Itu kan waktu kosong Pak. Ini kalau kita tidak bersungguh-sungguh ngantuk Pak, tidur. Lanjutkanlah tadi ya. Bangun-bangun ke sini sumpek jamaah sekalian.
paksa diri dibuka Pak. Buka, mainkan HP sampean. Di HP kan ada Quran Pak ya. Alhamdulillah tadi Sab'ul Munjiat bisa saya baca, Yasinnya sudah bisa saya baca, Ad-Dukhannya saya baca, Al-Waqi'ahnya saya baca, Tabaruknya saya baca, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas saya baca, Istighfar 1 kali saya baca, bahkan doa paginya pun tadi saya baca. Jangan nganggur Pak, waktu itu jangan dibuat nganggur. Manfaatkan waktu ini ma'asyar, karena inilah kesungguhan kita. Jangan-jangan nanti saya nak nyampe ke Ratul Jannah banyak meletus Pak. Meletus dalam kondisi zikir, ke surga atau ke neraka jemaah sekalian. Itu yang kita inginkan Pak. Ala syiraki na'lih, ala syiraki na'lih. Surga itu dekat dengan kita kalau kita mau bersungguh-sungguh. Huffatil jannatu bil makari. Memang surga itu dipagari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Suruh baca Quran Pak, terus kacamata ketinggalan Pak, atau lupa di mana ya, cari nggak ketemu Pak. Nyarinya saja sudah 4 jam Pak gitu. Ya, ayo nyarinya dengan istighfar Pak ya, nyarinya dengan istighfar juga. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Cari ketemu nanti. Nyarinya pun ibadah juga jemaah sekalian. Begitu baca Pak, itu kan butuh kesungguhan. Ya ngantuk, ya capek, ya ada ujiannya jemaah sekalian. Memang surga itu tidak enak Pak. Suruh silaturahim sama orang tua, silaturahim sama mantunya tidak pernah ke rumah, terus sampean suruh silaturahim. Ini kalau tidak ada kesungguhan Pak. Orang tua yang bijak itu tidak nunggu mantu ke rumah, saya yang harus ke rumahnya, karena saya pengen ngasih pelajaran buat anak saya gitu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Senyum Pak, seakan-akan sampean memang rindu kepadanya, biar dia juga terbuka hatinya. Mujahadah Pak, mujahadah. Tapi na'udzubillah, wa huffatin nar bisyahawat. Dekat juga ya, syahwat bahkan lebih dekat lagi daripada tali apa? Tali sandal kita Pak. Dan neraka itu dipagari dengan segala sesuatu yang selaras Pak dengan kemauan hawa nafsu kita. Makanya jalan ke neraka itu Pak nikmat semuanya di dunia ini ya Mas. Mata enak Pak. Ini mata kalau tidak ada mujahadah Pak, semua pengen dilihat ya. Kepo, namanya kepo Pak, mata kepo. Apa kepo ini? Istilah anak sekarang Pak ya. Pengen tahu urusannya orang. Lirik sana, lirik sini jemaah sekalian. Mulut kalau tidak kita kendalikan ke neraka semua. Telinga kalau tidak kita kendalikan ke neraka semua. Ini butuh mujahadah yang arahkan semua itu kepada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dengan penuh kesungguhan dari kita semua. Begini. Surga ini Pak tidak kun fayakun. Ya, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ya, barangnya Allah ini Pak mahal. Tahu mahal Pak? Branded. Kalau bahasa anak muda sekarang branded. Apa branded ini Pak? Bermerek Pak, berkelas. Barangnya Allah sangat berkelas Pak. Sesuatu yang berkelas tidak mudah ya. Harus bersungguh-sungguh kita mencarinya Pak ya. Barang branded Pak butuh fulus kasir, iya kan? Tas branded, arloji branded, HP-nya branded, kacamatanya branded. Saya kaget Pak, ada kacamata harganya likuran juta. Emang kalau melihat terus tembus pandang tuh gimana? Ke surga atau bagaimana? Ya itu branded Pak. Ya silakan kalau antum mampu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama dipakai kacamata itu untuk kemudian membaca sesuatu yang baik, bermanfaat, baca Quran. Ya, kacamata yang sampean pakai ini kemudian merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya kalau kayak kacamata Pak, kalau jam-jam begini itu putih Pak. Kalau keluar kena matahari jadi hitam sendiri. Oh, nuk manis saya Pak. Jadi hitam sendiri Pak. Jadi kayak ini. Allahu Akbar. Dan kacamata ini dipakai jamaahnya setelah ukurannya. Sekarang dulu kan kacamata jadi 2 Pak ya. Yang satu silinder, yang satu minus jamaahnya. Ini jadi 1 sekarang Pak. Tidak ada bunderan-bunderan. Jadi waduh, luar biasa teknologi ini. Kalau mampu silakan, tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah jamaah sekalian. Tapi kan mencari itu semua kan butuh perjuangan ya.
Branded. Surga ini branded, Pak. Mahal. Sil'atullah ghaliyah. Surga itu sangat branded, Pak. Tidak bisa santai-santai ke surga ini, jamaah sekalian. Ke surga itu, Pak, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Allahu Akbar. Saya tadi di bulan yang lalu kan bulan Rabiul Awal ya. Bulan apa? Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa saya masuk sedikit masalah ini. Di situ ada ayat yang sering sampean dengar ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Ada dua ayat yang sama, Pak. Walau karihal musyrikun. Ini surat At-Taubah, yang satunya lagi surat As-Saff. At-Taubah 33, As-Saffnya itu ayat 9 insyaallah. Terus yang tengah-tengah sama, Pak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Itu namanya surat Muhammad. Surat Muhammad, jemaah sekalian. Surat Al-Fatah, mohon maaf, surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina itu. Surat yang penegasan dari Allah, sinyal dari Allah bahwa Makkah akan ditaklukkan kembali. Seakan-akan mengatakan, kenapa tiru Muhammad itu? Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda. Apa bil huda ini? Dengan membawa apa? Hidayah. Apa maksudnya? Al-Quran. Karena Quran itu hudan linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bil huda wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang benar. Jangan lupa liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk ditunjukkan kepada semua agama. Inilah agama yang benar. Mohon maaf, jenengan sebenarnya ketika mendengar ayat ini, jemaah sekalian, ini sinyal dari Allah, Pak. Di situ Allah mengatakan dua redaksi ya. Pertama, walau karihal musyrikun, pasti dibenci, tidak disukai sama orang musyrik. Jadi orang yang terlibat dengan dakwah Quran dan dakwah apa? Dakwah agama yang hak ini, itu pasti ada orang tidak suka dengan kita, khususnya orang-orang musyrik. Walau karihal musyrikun. Nah, yang tengah-tengahnya ini Pak yang menarik. Wa kafa billahi, cukup Allah jadi saksi. Kalian terlibat tidak? Kira-kira begitu jamaah sekalian. Dengan dakwah Quran ini. Terlibat tidak dengan dakwah agama yang hak ini untuk ditunjukkan pada agama yang lain. Inilah agama kita yang paling benar. Ini cukup berat, Pak. Saya merenung ayat ini panjang. Kalau saya sekarang pagi ini, saya ini berdakwah, Pak, bil huda, insyaallah dengan Quran ya, wa dinil haq, agama, tapi kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, kepada jenengan-jenengan calon penghuni surga semua, Pak. Kan begitu? Loh, sampean ini kan pengajian, ini saya mengaji, Pak, kepada orang yang sudah bagus-bagus semua, ahli masjid ya, supaya cuma nanti surganya biar pembendaharaannya lebih banyak, Pak ya. Karena iman kan naik turun masalahnya, supaya lebih kokoh iman kita di sini. Tapi sebenarnya dakwah yang sebenarnya, Pak, harus ada satu orang yang sudah sampean Islamkan itu, minimal. Dakwah Nabi itu ya akhi, itu berdakwah kepada orang yang tidak kenal agama sampai kenal agama. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, nyeletik sedikit, Pak ya, menggelitik sedikit, Pak. Ya, sampean hidup sudah berapa tahun, Pak? Ada yang 60 ya, ada 70 ya. Ya kan? Ada enggak satu orang yang sampean ajak kenal dengan agama ini, ma'asyarul muslimin? Wa kafa billahi syahida. Allah jadi saksi lo. Ya, ada enggak, Pak? Satu orang saja sudah sampean Islamkan. Padahal sampean di kantor banyak teman-teman Nasrani ya. Teman-teman Yahudi tidak ada ya. Teman-teman Majusi ada kan? Saya kalau ke Bali, Pak, saya suka-suka ke Bali. Setahun mungkin 2-3 kali ke Bali diundang pengajian di sana itu. Saya selalu mengingatkan bab ini. Antum ini Masya Allah dapat rezeki di tengah-tengah masyarakat mayoritas orang seperti itu.
Bahkan pembantunya, Pak, orang dari kasta, di Bali itu kan banyak kasta-kastanya, Pak. Kasta paling rendah itu kadang banyak jadi pembantu dan masuk di kalangan orang-orang pengusaha Bali, jamaah sekalian. Puluhan tahun, Pak. Tapi tidak bisa diislamkan, tidak pernah mengislamkan, tidak pernah berpikir bagaimana mengislamkan mereka. Ini yang kesempatan. Hidup bersama antum. 24 jam di rumah antum, ngelihat antum salat, ngelihat antum ngaji. Jangan hanya diperas saja tenaganya, ya akhi. Ayo kenalkan indahnya agama ini pada mereka. Dakwah ini harus jalan. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi buat kamu. Kata Allah, bagaimana caranya tutiru Muhammad itu? Ayat berikutnya, Pak, ayat 23-nya ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Tutiru Muhammad, tiru Muhammad dan orang-orang yang membersamai Muhammad itu. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, Pak. Punya prinsip menghadapi orang yang di luar agama ini. Ya. Terus tapi sesama muslim ruhama'u bainahum. Penuh cinta, Pak. Penuh kasih sayang satu sama lain, tidak tukaran. Akrab, Pak. Jadi agama ini, dakwah Quran dan dakwah agama yang hak ini akan dipercaya kepada Allah, kepada orang yang satu sama lain tidak ada masalah, Pak. Jadi kalau ada orang membawa agama tapi masih tidak mau tegur sapa, Pak. Apalagi fitnah sekarang, Pak ya. Ini kan sekarang fitnahnya luar biasa, Pak ya. Fitnah tentang masalah nasab Ba'alawi, ya. Apa maksudnya, Pak? Lu apa maknanya? Apa hikmahnya kira-kira jamaah sekalian? Apa yang bisa kita ambil dari semua itu, Pak? Memperkeruh masalah jamaah sekalian. Merusak, membuat gap di antara kita jamaah sekalian. Dan orang-orang di luar kita, Pak, ketawa. Jangan-jangan memang ada skenario begitu. Terus antar ulama, antar ustadz, Pak, salah sedikit digoreng, Pak. Bahkan dia sengaja membuat viral dirinya. Ayo, rekam saya. Untuk menghantam ustadz yang sebelah sana gitu. Dan tukaran, Pak. Allah mengatakan penegak-penegak agama ini yang dipercaya oleh Allah berada di garda terdepan mengawal dakwah Quran dan agama yang hak ini, ruhama'u bainahum. Allahu Akbar. Apa ruhama ini, Pak? Saling rahmat merahmati, saling cinta mencintai satu sama lain. Agama ini dipercaya oleh Allah, akan dipercaya oleh Allah kepada orang-orang yang di antara kita ini, Pak, tidak ada permusuhan. Kalau ada permusuhan, tidak akan dipercaya oleh Allah memegang agama yang sangat mulia ini, ma'asyar muslimin. Nah, coba lihat bagaimana kesungguhan, babnya bab kesungguhan, Pak, bab mujahadah, Pak ya. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allahu Akbar. Engkau melihat, wah, mereka itu tarahum, engkau melihat mereka itu rukka'an, ruku, sujud. Malamnya itu, Pak, tidak tidur terus, Pak. Meluangkan waktu, ada bermujahadah. Kenapa? Berkomunikasi, menunjukkan penghambaan dia sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dia sembah, Allah yang dia takuti, Allah yang ia cintai dalam hidup ini satu-satunya. Allah tempat bergantung dalam hidup ini, Allah yang memenangkan perjuangan ini, dan dia bersyukur dipilih oleh Allah menjadi hambanya, berada di garda terdepan untuk mengawal dakwah Quran dan agama yang sangat mulia ini. Dia sujud, Pak. Makanya nanti mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Malamnya tidak hanya malam terus, Pak, tidur, mau bangun ketika dengan suara azan subuh lah, Pak. Kita ini malam meluangkan waktu. Meluangkan waktu walaupun hanya 5 menit, Pak. 2 rakaat tutup 1 menit tidak jadi masalah. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah. Yang dia cari apa? Fadlan minallah. Apa fadlan nih, Pak? Keutamaan dari Allah. Waridwana, dan ridhonya Allah. Yang dia cari bukan popularitas, Pak. Yang dicari bukan mendapatkan sesuatu dalam perjuangannya itu. Yang dicari ridhonya Allah dan keutamaan dari Allah. Dan biasanya orang-orang kayak gitu, Pak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan, Pak, tampilan mukanya itu, Pak, bekas sujudnya kelihatan. Wajah orang-orang seperti itu, Pak, menyenangkan. Senyumnya menyenangkan, pembicaraannya ditunggu sama orang.
ngelihat wajahnya iman langsung bertambah, Pak? Halo, terasa tidak, Pak, orang-orang seperti itu, Pak? Ngelihat wajahnya langsung iman kita meningkat, Pak. Allahu Akbar. Itulah orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Ada mujahadah, ya akhi, ada kesungguhan. Memang ruhama bainahum ini, ma'asyar muslimin, menjaga keakraban di antara kita, saling cinta mencintai, butuh kesungguhan, Pak. Saya mau pengen dekat dengan Pak Huda, tidak cukup ketemu sebulan begini, Pak. Seharusnya begitu kalau kita dekat di sini, Pak, ya. Saya harus datang ke rumahnya Pak Huda. Saya tahu betul, Pak, apa kesukaan Pak Huda. Oh, kalau makanan sukanya lodo, Pak, ya. Umpamanya jamaah sekalian. Ya, karena dia orang Rogo, teman, Pak, ya. Oh, iya, tahu betul jamaah sekalian. Ya. Pak Huda tahu kesukaan saya. Ustaz Muhammad itu kambing terus sepertinya ini. Kalau ke rumah dia bawa kambing, Pak, jangan bawa lodo. Cocoknya kambing. Saya bawa ke Pak. Jadi saya, Ustaz Muhammad sukanya apa? Kalau siang kopi, kalau pagi dia teh. Dia kalau saya datang ke rumahnya dia tahu-tahu, Pak. Pagi jangan ngasih kopi, ngasih teh, karena dia sampai begitu, Pak. Ini kan butuh mujahadah jamaah sekalian. Saya ketika baca babul ukhuwah, Pak, bab persaudaraan dalam Islam ini, ya Allah, sampai dituntut, Pak, untuk mengetahui apa kesukaan saudara kita, biar semakin akrab persaudaraan di antara kita, Pak. Ya, tahu dia punya penyakit gula, jangan kasih mangga sampean, Pak. Apalagi mangga apukat. Terus mangga apa? Yang besarnya kan mangga apa namanya, Pak? Mangga gadung atau mangga arum manis atau mangga mana lagi yang besar jemaah sekalian, yang tidak ada seratnya sama sekali, Pak. Itu ya Allah, gulanya sangat tinggi. Terus sampean datang kepada orang yang punya gula, dikasih hadiah mangga, Pak. Oh, ngajak mati. Sampean tahu yang kira-kira bisa menyehatkan dia jemaah sekalian gitu. Sampai begitu persaudaraan kita, ma'asyar muslimin. Dan dilihat, Pak, dia punya anak tidak? Punya cucu tidak? Berapa cucunya? Nyiapkan coklatnya, Pak, ya. Nyiapkan permen yang menyehatkan buat dia. Nyiapkan hadiah. Ini persaudaraan. Ini kalau tidak ada mujahadah tidak bisa, Pak. Bermujahadah. Termasuk juga bagi kita yang ingin dianggap, di-coupling oleh Allah, diakui oleh Allah, mengawal dakwah mulia ini, bukan orang-orang yang santai, Pak. Di antara kita tidak punya masalah, pada orang kafir tegas sikapnya, tapi malam harinya tidak banyak tidur, Pak, bersungguh-sungguh sujud ruku kepada Allah, yang dicari ridhonya Allah dan apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, fadla minallahi wa ridwana. Sehingga nanti berjalannya, Pak, semua orang, Pak, saling mencintai, kelihatan dari aura mukanya seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah peluang-peluang surga bagi kita. Terbuka lebar, tinggal bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh atau tidak, jemaah sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperkuat di hadis berikutnya nomor 12 dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Ini adalah salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffah, termasuk orang yang hidupnya di emperan masjid, Pak. Masjid Nabi kan dekat dengan rumah Nabi, ya. Ini sekaligus, Pak, dia mengawal rumah Nabi itu, membersihkan halaman Nabi, mengepel. Kalau sekarang, Pak, mengepel rumah Nabi, membersihkan kaca rumah Nabi. Kalau mungkin kalau bahasa kita begitu. Suka sekali membantu Rasulullah. Bahkan Nabi kalau wudu, dia yang menyiapkan air wudunya, Pak. Kuntu abitu ma'a Rasulillah. Sekali waktu saya diajak Nabi untuk bermalam bersama. Nabi itu kadang-kadang, ya akhi, kalau suka tahajud, Pak, dipanggil beberapa sahabat untuk ikut mendampingi. Yuk, nanti malam aku mau qiyamul lail, aku mau salat malam. Akhirnya dia bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi. Saya bawa untuk Nabi mempersiapkan satu baskom air wudunya. Ya, wa hajati, dan berbagai macam hajat Nabi, kebutuhan Nabi selama bepergian bersama kami untuk tahajud itu. Ngelihat, Pak, kesungguhan si Firas ini, Abi Firas ini melayani Nabi dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Faqala salni, ayo minta engkau kepadaku, minta apa kau kepadaku, gitu. Cerdas anak ini, Pak, pembantunya cerdas, Abu Firas ini. Saya tidak minta apa-apa, ya Rasulullah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Allah.
Aduh, ini dahsyat permintaannya Pak. Saya cuma minta satu ya Rasulullah, saya ingin mendampingimu di surga. Allahumma ij'alna minhum. Pak, saya ketika bahas lagi nih Pak, ayo sampean pasang hati sampean Pak, saya juga ingin bersama Rasulullah di surga gitu. Ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin ya Rasulullah mendampingimu di surga, mengawalmu di surga, membersamaimu di surga gitu, menemanimu di surga. Tidak minta yang lainnya gitu. Qala afaghayra dzalik, ada yang lainnya? Rupanya Nabi menawarkan permintaan dunia Pak. Permintaan apa? Fasilitas atau apa gitu, butuh yang lainnya. Ya. Qala huwa dzaka, cukup itu. Aku cuma minta ya Rasulullah, aku bisa mendampingimu di mana? Di surga. Diiyakan Pak sama Nabi. Cuma iyanya Pak tidak kun fayakun. Iyanya tidak kun fayakun. Kata Nabi, qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah engkau, kalau kau ingin dibantu oleh aku, kata Nabi, perbanyaklah engkau sujud. Sujud Pak. Berarti perbanyak apa? Perbanyak apa? Salat. Salat sunnahnya Pak. Loh, sampean kalau setiap hari salat sunnah 12 rakaat sudah dijamin surga. Tapi banyak lupa kita ini Pak. 12 rakaat dijamin surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Oke? 4 rakaat apa? Sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Asar khilaf di antara ulama. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh tadi. Nyambung jemaah sekalian. Walaupun ada hadis bainas salati wal iqamati salah, antara azan, bainal adzani wal iqamati salah, antara azan dan qamat itu ada salat sunnah kata Nabi. Tapi ini bukan rawatib Pak, fleksibel. Tapi yang rawatib betul, kalau antum setiap hari salat 12 rakaat dijamin masuk surga. Tapi ini butuh kesungguhan, butuh perhatian. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Istiqomahkan itu ma'asyal muslimin. Itu butuh kesungguhan, butuh istiqomahan. Sangat indah kalau yang dekat dengan masjid, sunnahnya itu di rumah, rawatibnya itu di rumah. Karena rumah kita juga butuh nur dari kita. Nabi mengatakan nawwiru manazilakum bisal. Makanya ada jeda waktu ya antara adzan dan qomat, supaya sampean di rumah punya kesempatan mewarnai rumah sampean dengan salat sunnah ini, ma'asyal muslimin. Tahajud itu yang baik Pak, bukan di masjid sebenarnya Pak. Tahajud yang baik di mana? Di rumah. Karena rumah itu punya hak juga Pak untuk mendapatkan cahaya salat kita, jemaah sekalian. Itu juga semua butuh kesungguhan. Apalagi sampean tambah dengan Quran juga Pak. Allah. Setiap hari 1 juz. Sekarang tanggal 5 Pak ya. Juz 5. Ya, juz berapa? Juz 5 Pak. Besok tanggal 6 juz 6. Bisa ya akhi. Habis salat begini Pak, 2 lembar. Nanti zuhur 2 lembar. Ya. Sangat bisa. Dan pegang. Apa namanya? Buat kita bersungguh-sungguh. Ini banyak bersungguh-sungguh Pak. Kenapa? Kita ingin masuk surganya Allah Ta'ala. Nanti ketemu ayat sajadah Pak, sampai sujud. Ini bagian daripada kasih sujud Pak. Sujud nikmat. Sajada wajhi
alladzi khalaqa fasawwa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tangisi Pak Allah, Pak. Tunjukkan kekerdilan sampean di mata Allah Subhanahu. Sujud ya, sujud. Nanti sampean Pak dapat rezeki, sukses, anak sukses, pekerjaan suami sukses, ibu lancar, sujud. Sujud Pak. Sujud. Bahkan kalau guru saya Pak ini ya sunnah-sunnah yang baik, sampai bukan sunnah yang bid'ah Pak. Dia tidak mewajibkan juga pada macam-macam. Kenapa saya perdekat sujud itu? Ya gimana, aku tidak mau sujud, tidak mau berterima kasih sama Allah. Dari mulai subuh sampai sekarang aku hidup nikmat. Makan sempurna kata dia. Salat 5 waktu tepat waktu. Aku bersyukur sama Allah. Dia sujud juga Pak. Sujud terakhir. Ya, kemudian dia pulang ke rumahnya. Namanya sajdatus syukur. Sujud syukur jamaah sekalian. Bisa sujud syukur, bisa sujud tilawah, bisa sujud karena salat kita Pak. Belum tambah duhanya Pak ya. Hah? Belum tambah duhanya Pak. Belum tambah tahajudnya ma'asyarul muslimin. Perbanyak sujud. Pasti sampean dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك وصرف قلبي على طاعتك برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.